Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Karena Yesuslah yang layak kita sembah dan kita puji. Kita ada sampai pada hari ini, pagi ini, karena semua kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kau hiasi kehidupanku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sama-sama katakan bahwa Kau hiasi kehidupanku. Amin Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur Yesus. Sungguh Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Ini semua karena luar biasa Engkau Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Karena hanya Yesus yang layak kami sembah. Yesus yang layak kami agungkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu, sebab Engkau yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha dahsyat di dalam hidup kami umat-Mu Bapa. Urapi kami ada di sini Tuhan. Urapi kami Tuhan, satukan hati kami, satukan roh kami. Kami rindu untuk persembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu menjadikan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam keadaan dunia ini, tapi Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong satu-satunya yang kami andalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami beralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu, kita mau rayakan. Kalau hari ini kita boleh beribadah, ini semua karena kemurahan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Mari kita akan sama-sama pujikan, Tuhanlah kekuatanku, Dialah gunung batuku. Amin Yesus. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Namun kasih setia-Mu
bersama Tuhan kita disegarkan oleh pujian kita, bahwa Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada dalam hidup kita. Tuhan menolong kehidupan kita semuanya. Mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kita membahas firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas kemurahan pada hari ini, kalau kami boleh bersama-sama beribadah. Satu hal yang baik bagi kami adalah kasih karunia yang selalu menyertai kami. Dan inilah waktunya Tuhan, Engkau akan mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu yang hidup itu, ya, untuk memberikan terang bagi kami, ya, supaya kami bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita boleh bersama-sama di dalam suatu suasana yang seperti ini, yang bisa kita rasakan bersama-sama hari ini, gitu ya. Kita sudah berhari-hari, ya, kita sudah menyembunyikan diri di rumah masing-masing, ya, karena memang kita perlu menurut untuk menyukseskan, ya,
atau untuk membuat pemerintahan kita berhasil dalam mengatasi situasi wabah yang sekarang ini sedang merambat di mana-mana, ya, bukan saja di kota kita, bahkan di negeri kita, bahkan seluruh dunia pun akan ya terkena wabah yang seperti sekarang kita rasakan ini, ya. Jadi seluruh dunia sudah. Tapi mari kita memperhatikan hal yang benar, ya. Kita tinggal tetap di dalam Kristus, ya, karena firman-Nya, ya. Maka itu kita perlu meneliti akan firman Tuhan, ya. Sambil kita berdiam diri di rumah, ya, kita jangan sia-siakan. Hal yang terbaik adalah kalau kita bisa membaca, merenungkan firman Tuhan agar kita bisa menemukan jawaban-jawaban Tuhan, ya, untuk masalah kita, masalah bangsa kita, juga masalah negeri kita ini, ya. Ya, sekarang mari kita baca bersama-sama di dalam satu bacaan, yaitu Ibrani pasal 12. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 26, 27 dan 28. Ya, kita bisa membaca biasa bersama-sama, ya, kita baca bersama-sama dimulai dari Ibrani pasal 12 ayat 26. Yuk, 1, 2, 3. Pada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Ya. Nah, di sini kita baca tadi ada kata-kata goncang, digoncangkan, ya. Ya, memang pertama kali bukan zaman sekarang ini, zaman dulu, ya, waktu zaman Israel keluar dari Mesir itu, ya, di situ umat Israel mendapatkan perjanjian dari Tuhan, dan Tuhan berjanji kepada umatnya, ya, yang di Gunung Sinai itu. Nah, di situ Tuhan berfirman, maka keadaan di situ sangat menakutkan, ya, karena ada goncangan-goncangan gitu, sehingga Musa sendiri merasa aku sangat takut, gitu, ya, aku sangat takut. Nah, bukan hanya Musa, tapi semua takut. Lalu Tuhan berfirman dengan suara yang begitu dahsyat, sehingga umat pada saat itu tidak bisa tahan, ya, tidak tahan mendengar firman itu. Maka Tuhan stop saja, Musa stop, sudah, Tuhan stop, gitu, ya. Saya sudah ketakutan. Itu goncangan di situ. Nah, sekarang pada zaman sekarang ini ditulis dalam surat Ibrani tadi, ya, ada perubahan. Bukan saja dulu digoncangkan bumi, tapi sekarang langit juga goncang, gitu. Dan segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan bergoncang. Nah, pada saat-saat seperti sekarang ini, coba kita rasakan apa yang terjadi, goncangan-goncangan apa yang terjadi pada diri saya, diri Anda, ya, entah itu di rumah, entah itu di jalan atau di pekerjaan, ya. Terlebih-lebih di rumah, apa yang kita rasakan goncangan? Ya, tentu tidak lain adalah
hati kita terutama, pikiran kita, angan-angan, hampir seantero hidup kita ini, tubuh kita ini tergoncang. Pikiran kita sudah kemana-mana, gimana ya, kayak ini, kayak itu, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan mungkin saja iman bisa bergoncang, ya, iman bisa bergoncang. Ya. Seolah-olah kita sudah, Tuhan itu kok enggak ada ya, Tuhan itu kok nyata ya, nah seperti itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam diri kita ini juga ikut tergoncangkan. Ya. Tapi kita tidak perlu terus larut dan tenggelam di dalam kegoncangan itu. Kalau sementara tergoncang sih, ya memang manusiawi seperti itu. Ya, kita bisa tertarik segala sesuatu, di mana segala sesuatu itu muncul, yaitu ada reaksi dari kita, ya kita tentu akan bisa terpengaruh dalam diri kita ini, entah pikiran kita atau omongan kita gitu ya, terpengaruh. Itulah goncangan-goncangan yang ada. Tapi kalau firman Tuhan ini sangat dahsyat juga goncangannya ya. Tapi bukan hanya bumi, tapi langit juga digoncangkan. Ya walaupun kita tahu langit masih belum apa-apa gitu ya. Ya belum apa-apa ya. Enggak tahu apa yang dimaksud Tuhan langit ini, langit sungguhan yang kita lihat ini itu digoncangkan, atau itu sekedar satu ilustrasi atau satu gambaran bahwa langit itu sesuatu yang di atas gitu, bisa pemimpin ya, bisa juga orang-orang gede gitu, orang-orang berpangkat gitu ya, bisa juga. Yang di bumi ini rakyat biasa, rakyat jelata gitu ya. Nah, itu bisa diumpamakan seperti itu. Tapi yang pasti ada satu kegoncangan yang dahsyat, bahkan sekarang ini goncangan itu dirasakan oleh seluruh dunia, hampir seluruh dunia atau mungkin seluruh dunia sudah merasakan goncangan dengan adanya wabah ini gitu ya. Yang tadinya itu kita tenang-tenang, sekarang sudah kegoncangan. Wah, kita mau keluar sudah ragu-ragu ya. Kita mau beraktivitas atau kita berpergian sudah kita harus membatasi diri ya. Karena kita tidak boleh bertemu seseorang dengan berdekatan, ngomong dengan berdekatan, jabat tangan sudah ya kalau bisa jangan dilakukan dulu ya, karena membahayakan kiri kanan gitu. Dan inilah goncangan kecil-kecilan atau memang sudah besar seperti yang kita rasakan ini ya. Itu goncangan. Jadi inilah yang harus kita pahami ya. Kalau kita apalagi di luar itu waduh sudah luar biasa gitu. Jadi mari kita yang banyak di rumah ya, bersembunyi di rumah, jangan keluar rumah kan gitu ya. Nah, apa yang kita kerjakan di dalam rumah itu? Nah, itu. Ya. Tapi masih ada kesempatan bagi kita. Ya, sebelum kita masuk ke sana, ada sesuatu yang tidak digoncangkan ya oleh Tuhan, ada sesuatu yang tidak goncangkan, yaitu tadi kerajaan. Ya, kerajaan itu yang tidak tergoncangkan. Nah, maka itu ayat 27 jadi hanya ada satu yang diciptakan Tuhan dan tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan ya. Tinggal tetap tidak tergoncangkan. Nah itu. Maka itu marilah kita sepakat, mari kita beribadah kepadanya ya. Beribadah dengan rasa takut akan Tuhan, beribadah yang sungguh-sungguh. Nah sekarang inilah baru kita boleh merasakan bagaimana kita ini ya, keadaan hidup kita ini akan ketergantungan kita kepada yang Maha Penguasa ya. Tadinya kita tidak merasakan meninggalkan Tuhan, tidak berdoa, mungkin tidak terasa bagi kita hari-hari kemarin gitu, 1 bulan yang lalu ya, Natalan enak-enakan kita. Tapi sekarang ini wah kita sungguh-sungguh karena hati kita sudah tergoncangkan ya,
kita sudah merasakan betapa kita memerlukan hal yang tidak tergoncangkan supaya kita bisa gondeli gitu ya, bisa kita berpegang hal yang tidak tergoncangkan ini supaya kita tidak ikut digoncangkan ya. Maka itu kita ibadah inilah satu pegangan kita untuk kita tidak usah ikut tergoncangkan karena kerajaan itulah yang tidak tergoncangkan. Jadi mari kita itu fokus kita ke sana. Jadi mumpung kita ini dirumahkan ya, secara sukarela ya, kita dibatasi kegiatan dan aktivitas kita, maka tinggal di rumah ini ya itulah kita tinggal merasakan betapa nikmatnya tinggal di rumah bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah bersama di dalam rumah itu ya. Nah, ini baru kita rasakan. Kalau kita belum merasakan pasti sudah merasakan betapa kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan hati yang tegar. Dari mana semuanya datangnya? Sebab tetangga kiri kita, kiri kanan kita, muka belakang, di umum, mereka sama halnya dengan keadaan kita di rumah. Masing-masing itu sama keadaannya. Jadi apa yang kita harapkan? Kita tidak punya harapan lagi yang teguh ya, selain satu harapan yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Dialah gunung batuku, dialah perisaiku, dialah pagar tembok yang kuat yang bisa melindungi aku. Nah ini, jadi kita ini kesempatan bagi kita, entah berapa lama lagi kita dalam keadaan ini. Tapi itulah kita semakin lama ya kita merasakan tinggal bersama Tuhan semakin dikuatkan. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa bertemu Tuhan? Oh bisa saja ketemu secara batin, misalkan yang roh gitu ya. Oh aku ketemu Tuhan, aku bisa mendengar suara Tuhan. Tapi yang lain-lain gimana? Yaitu kita dengan cara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan Alkitab itulah firman Tuhan yang tertulis. Disitulah kita menemukan jawaban-jawaban Tuhan. Ya. Disitulah kita menemukan pribadi Tuhan. Ya. Karena firman itu juga pribadi Tuhan. Jadi kita perlu membaca dengan hati-hati, dengan penuh konsentrasi ya, bagaimana kita bisa menemukan sesuatu cahaya ya, dari Alkitab itu melalui bacaan firman Tuhan ya. Jadi kita masih tidak kesepian, walaupun kita di rumah tidak kesepian, dan kita justru menemukan Sang penolong kita ini. Nah, ini luar biasa. Maka gunakanlah hal-hal seperti itu. Ya, selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 ya. Bagaimana kita menyendiri? Ya, kalau kita menyendiri gimana? Ya, artinya kita tinggal di rumah itu gimana? Kan gitu. Nah, ini ada satu penghiburan yang baik sekali. Kita baca bersama-sama. Mungkin kalau tidak siap ya saya akan membacakan seperti ini ya. Ayat 1 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3 ya, 3 bentar ya, ada trouble sedikit ya. Jadi tadi dikatakan bahwa
tinggal tadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu pernah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu? Coba dijawab dengan jujur ya, di dalam hati masing-masing. Ya. Tentu tidak. Banyak yang mengatakan, oh tidak. Kenapa? Karena kesibukan. Ya. Karena aktivitas, karena kerja. Sehingga tidak sempat merenungkan, jangankan merenungkan, buka Alkitab aja belum pas atau belum rutin ya, belum tentu. Nah, apalagi merenungkan. Ya, sebelum merenungkan kita harus membaca lebih dulu. Maka itu ini saat-saat seperti ini penting sekali. Ya, jadi kita perlu berterima kasih ya kepada pemerintah kita kalau ada satu proyek yang seperti ini gitu ya, yang melarang warganya untuk keluar rumah atau untuk berpesta pora, keluyuran, ya bepergian kemana saja gitu. Nah, bagi kita sekarang ini adalah mari kita gunakan kesempatan yang di rumah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Ya kita lebih banyak membaca firman Tuhan. Karena banyak waktu, ya banyak waktu di rumah dengan keluarga. Nah ini. Jadi kita akan puas membaca itu, ya bisa berjilid-jilid nanti gitu ya. Nah, tapi hal ini mari kita lihat ya bahwa waktu yang baik ini mari kita membuat diri kita untuk banyak membaca dan merenungkan firman, yaitu jadi orang yang berbahagia tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah waktunya ya. Jadi seandainya ini ya, Tuhan itu datang besok lusa, besok lusa itu Tuhan datang ya. Wah kita sekarang kan sudah siap ya, bukankah nasihat Tuhan berjaga-jagalah dan bersiap-siagalah. Nah ini waktunya. Siapa tahu kalau beneran lusa itu Tuhan datang. Jadi kita fresh, kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Wah, bukankah itu hebat, bukan? Ya. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik ya bagi kita. Kalau kita dengan tanda petik dirumahkan, ya, tidak boleh keluar rumah. Ya. Di situ kita bisa makan minum dan makan minum firman Tuhan. Iman kita dikuatkan, kita menemukan kebenaran, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Ya, kalau kita membaca, Tuhan berfirman. Kalau kita ingin berbicara, kita berdoa. Ya, terpenuhilah kebutuhan roh kita yang selama bertahun-tahun yang lalu tidak pernah puas. Nah sekarang ini waktunya untuk kita dipuaskan oleh Tuhan ya, melalui situasi yang seperti ini. Kalau di luar bisa ketemu dengan segala ketakutan dan kekhawatiran atau kecurigaan seseorang satu dengan yang lain, tapi di dalam rumah kita bisa menemukan firman Tuhan. Wah, luar biasa ini ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi ini contoh, ini keadaan, ini kenyataan bagi orang-orang yang menemukan firman Tuhan ya, yang bisa merenungkan siang dan malam. Jadi ada satu kesamaan sekarang kita ya dengan pemazmur ini.
Kalau pemazmur ini pengalamannya dituangkan di sini, nah inilah pengalamannya kita ambil. Ya. Kita contoh, bagaimana sih kok merenungkan itu kayak apa sih kan gitu. Nah sekarang ini baru kita bisa ada kesempatan yang benar-benar bisa merenungkan firman. Ya. Merenungkan firman siang dan malam lagi. Ya. Ya, karena banyak waktu untuk kita untuk firman. Nah ini tentu saja Tuhan juga senang gitu loh ya. Ya. Tuhan itu senang kalau kita juga seperti itu. Ya, contohnya seperti itu Maria ya waktu Tuhan Yesus melawat ke rumahnya di Betania itu. Ya, bagaimana Maria menyediakan diri untuk tinggal tetap tenang di bawah kaki Tuhan. Sedang saudaranya si Marta bersiap-siap untuk memberikan sajian kepada Tuhan Yesus. Tapi justru mendapat teguran. Karena Maria sibuk gitu. Tapi karena Marta yang sibuk. Tapi yang Maria yang tenang, menanti Tuhan, mendengarkan Tuhan. Wah dialah yang mendapat pujian. Nah sekarang waktunya kita merasakan bagaimana kita menjadi Maria yang ada dalam kondisi yang sekarang ini. Jadi mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Berapa hari lagi, berapa minggu lagi kita juga tidak tahu. Tapi yang tahu kita sekarang ada. Tinggal di rumah dan tahu ada kesempatan yang baik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, dari firman itulah kita bisa mengetahui diri kita sendiri karena firman itu akan berbicara kepada kita. Bagaimana keadaan kita? Yang tadinya kita bisa gelisah, bisa takut, digoncangkan gitu. Sekarang, wah kita di sini seperti pohon yang ditanam. Tenang, tegap, ya. Karena apa? Karena sudah tersedia tempatnya yang berair itu, tinggal mengeluarkan buah-buahnya saja. Tepat pada musimnya. Nah ini jadi inilah firman Tuhan, ya, yang dulu-dulu kita sudah membaca, kita tidak bisa merenungkan, ya. Kita membaca sepotong-sepotong, ya. Terus tidak sungguh-sungguh. Tapi saat ini karena waktu yang seperti ini, kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongannya, kita butuh karya Roh Kudus. Nah inilah kesempatan bagi kita. Betapa indahnya waktu yang bisa kita isi dengan kegiatan kita di rumah dengan Tuhan melalui firman dan rohnya yang tersedia itu. Ya. Ayo kita gunakan kesempatan yang baik yang seperti ini. Nah, sehingga kita bisa mewas diri kita, ya. Berhari-hari kita bisa melihat diri kita betapa kurangnya kita, betapa lemahnya kita, betapa dosa-dosa kita sampai Tuhan melakukan ini atau mengizinkan ini. Mengapa ini bisa terjadi? Kan kita tidak tahu. Dari mana datangnya itu? Dari si jahat atau dari Tuhan? Ya, sebab ini kita tidak bisa melihatnya. Latar belakang ini ada apa? Tapi mari kita masing-masing kita bisa menjelaskan di dalam diri kita mengapa bisa terjadi seperti ini. Ya, itulah baiknya waktu yang bisa kita gunakan sekarang ini. Sehingga di sinilah kita bisa melihat betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita menghadapi wabah yang tidak kelihatan ini, tapi nyata ada.
disitulah ya, kita bisa menemukan diri kita sendiri. Nah, kalau demikian, betapa kurangnya kita, betapa bodohnya kita, betapa lemahnya kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, karena kasih karunia-Nya, ya, kita bisa diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak-Nya ini. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan itulah kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Nah inilah mari kita, maka itu kita bisa menghadap Tuhan. Ya, menghadap seperti, ya kita tidak bisa menghardik ini. Wah kalau soalnya gereja sedunia ini sama-sama menghardik, wah siapa yang dihardik? Iya virusnya. Ya. Nah virusnya kadang nyebar kemana-mana dihardik. Ya. Dan nyata kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Yang kita tahu, yang kita temukan adalah Tuhan, ya, yang menolong kita, yang kita percaya itu. Nah, disitulah kita bisa datang kepada Tuhan. Ayo kita buka, ya, kita ikuti 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Ya. Kita bisa meniru itu. Ya. Kita bisa meniru itu. Apa yang diperbuat itu? Ya, apa yang diperbuat dalam keadaan yang seperti sekarang ini? Ya. Ya, apa yang bisa kita perbuat yang keadaan sekarang ini? Ya. Coba, ayo kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Situasi itu seperti itu ya, digambarkan situasi ini digambarkan Tawarikh seperti itu. Dan apa yang mereka perbuat umat Israel di situ ya. Ya. Supaya kita juga bisa melakukan itu. Seandainya ayat ini bisa menjadi wahyu buat kita hari ini, wah, itu satu hal yang dahsyat. Kalau itu tidak menjadi wahyu buat kita, tapi kita bisa melakukan itu dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan mau menolong. Karena ketidakberdayaan kita ini. Ya, karena tidak keberdayaan kita ini. Sebentar ya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Oke. Ya, saya bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku Tuhan, Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya. Nah ini, jadi umat itu sama menghadapi seperti sekarang ini. Ya. Kalau menghadapi seperti itu, kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak berpengharapan lagi kepada siapapun. Ya. Segala pertolongan sudah tidak ada lagi, yang kita harapkan tidak ketemu, dan kita hanya menemukan Tuhan. Maka sikap kita ini adalah merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan melakukan pertobatan. Artinya mengakui dosa-dosa kita, ya, mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui kesalahan-kesalahan bangsa kita, mengakui kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kita, mengakui kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah, kita bisa menjadi pesafaat saat itu, ya, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan atau belas
kasih Tuhan. Ya, dan Tuhan mengatakan, ya, Tuhan yang dari surga itu mengampuni dosa mereka. Artinya apa yang kita bawa di dalam doa tadi, mereka itu, ya, entah itu rakyat, entah itu pemimpin, entah itu raja atau presiden atau DPR dan lain sebagainya, ya, atau pemimpin rohani kita, ya, kita sebutkan kekurangan dosa-dosa itu, ya, maka Tuhan memulihkan negeri ini. Nah, negeri kita akan bisa kembali aman, damai. Karena tidak ada yang bisa membuat terobosan-terobosan. Ya. Dokter, ahli-ahli medis belum bisa menemukan obatnya, belum bisa menemukan antinya, ya, sehingga kita diberi imunisasi, enggak ada. Ya. Sampai sekarang belum ada, dan sekarang berlomba-lomba masih menyelidiki. Loh, kalau menyelidiki terus gak ketemu ya sampai sempat kita habis nanti. Ya. Nah, maka itu jalan terobosan, yaitu dengan cara merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan Tuhan yang di surga mengampuni akan dosa. Rupanya wabah ini kalau menurut ayat ini adalah karena adanya dosa. Kita tidak tahu dosa itu, sebab tidak pernah dosa itu ditulis di papan-papan pengumuman, tidak pernah ditulis di dalam media-media yang ada. Jadi dosa itu seperti seolah-olah rahasia gitu. Tapi Tuhan melihat yang menjadi rahasia itu, yaitu dosa itu bisa dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengampunan kalau kita mau bersama-sama merendahkan diri. Nah, jadi mari kita jadi di dalam rumah, gimana kita yang seolah-olah kita diasingkan di rumah kita masing-masing, apa yang kita kerjakan? Ya, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, ya, sambil merendahkan diri, mengakui segala kesalahan kita. Nah, itu jalan yang bisa kita cari dan bisa kita kerjakan saat-saat seperti sekarang ini. Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur karena firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menyikapi segala situasi yang seperti sekarang ini, yang seolah-olah bisa mencekam setiap orang di dalam ketakutan dan kekhawatiran, sampai-sampai seorang demi seorang terhadap yang lain saling curiga mencurigai, yang tidak ada alasannya yang kuat. Oleh sebab itu Bapa, kami yang telah diberikan terang melalui firman-Mu, biar inilah jalan yang terbaik buat kami, yaitu kalau kami bisa menemukan firman-Mu, menikmati firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami bisa berdoa dengan sepuas-puas hati kami di hadapan-Mu tanpa ada yang gangguan apapun, dan itulah yang membuat kami bisa sentosa di hadapan-Mu, karena kami menemukan satu janji di sini, yaitu Tuhan akan memulihkan negara kami, negeri kami yang tercinta ini, dari yang tidak bisa katakan bagaimana, ya, tapi Tuhan akan memulihkan seperti dahulu kala, seperti pada hari-hari atau bulan-bulan, tahun-tahun yang telah kami lewati. Kiranya berkat kasih karunia-Mu melalui firman-Mu, melalui persekutuan Roh-Mu, ya, menjadi berkat kami,
menjadi berkat gerejamu dan bisa menguatkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.